Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur meskipun masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tetapi kasih dan kesetiaan Allah terus dinyatakan di dalam kehidupan kita dan terhadap segala ciptaannya. Biarlah segala makhluk di bumi dan di sorga sujud menyembah Dia, sebab segala kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang setia. Engkau
cerita yang selanjutnya boleh terus mengingatkan kita akan setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus memelihara kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Mari kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri melalui karyanya yang mulia di dalam hidup kita dengan belajar untuk mengenal Dia lebih lagi melalui kebenaran firman-Nya. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keluarga besar GBT Holis 300 di Bandung. Salam jumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat tahta-Mu yang kudus, yang agung dan yang mulia. Kami membawa seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau letakkan semua di kaki-Mu, di dalam kebaikan akan Engkau, sebab kami yakin dan percaya beribadah kepadamu, berbakti kepadamu merupakan sebuah kehidupan beriman kepada Engkau. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah apapun yang sedang kami hadapi, hari-hari yang mungkin sulit dihadapi oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, ataupun hari-hari yang menyakitkan bagi banyak orang, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menolong kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang bermasalah Tuhan buka jalan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau membuka hati kami untuk menikmati berkat-berkat ilahi yang Engkau sediakan bagi kami. Dengan penuh ucapan syukur, biarlah segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali pagi hari ini dengan segala perangkat baik HP, iPad, komputer, TV yang Tuhan sudah berikan untuk Anda miliki. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam kesempatan ini untuk kita bertumbuh dalam iman dan berkat-berkat yang Tuhan sedang siapkan. Kita ingat tentang gereja. Beberapa waktu yang lalu kita dalam pelajaran seri penginjilan bahwa dalam gereja ada pengembalaan, pengajaran, dan penginjilan. Sungguh sangat diberkati bila kita terlibat dalam hal-hal seperti ini. Tema umum untuk hari ini, tetapi kita perlu mendalami. Stay at home untuk kesempatan untuk kita belajar, walaupun tidak secara meluas, tetapi secara mendalam yang dapat kita kerjakan di rumah. Jadi tema yang akan kita dengar hari ini adalah ujian dan pencobaan. Saat-saat sekarang ini rupanya bukan kita pribadi yang kena dampak. Hampir semua kegiatan-kegiatan, bukan sekedar gereja, tapi segala kegiatan-kegiatan terkena dampaknya. Bagaimana kita mengatasinya ketika kita terkena dampak? Apa yang kita lakukan? Kita akan sama-sama membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Dan kita akan tetap ada di dalam ayat ini sampai selesai. Saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ayat-ayat inilah yang kita akan pelajari, yaitu tentang ujian dan pencobaan. Saudara-saudaraku, tentu ini berbicara kepada saudara-saudara tentang saudara-saudara kita seiman. Ya, sudah terpilih dan menjadi percaya, menjadi satu keluarga, yaitu saudara-saudara seiman. Anggaplah, berarti kita menanggapi tentang ujian dan pencobaan ini. Di dalam menanggapi ini, surat Yakobus mengatakan sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan berarti banyak hal-hal ujian terhadap hidup kita ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian ini terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ya, supaya kita tahu bahwa ujian ini mendatangkan ketekunan. Sehingga kita dapat memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tidak kekurangan suatu apapun juga. Berarti dapat mengatasi kesulitan-kesulitan, sehingga kita mahir dan kita dapat mengatasinya. Rasul Paulus sudah mengajarkan tentang hal ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian bunyinya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam kekurangan. Ditekankan di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengungkapkan kematangannya sebagai seorang rasul, mengajarkan kepada jemaat di Filipi, aku tahu, aku sudah belajar, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhan memang tidak mengangkat kesulitan, tetapi kasih-Nya memberikan kepada kita jalan keluar dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita sudah belajar tentang ujian dan pencobaan. Ujian sifatnya baik, tujuannya membangun, datang dari Tuhan, lebih bersifat rohani. Namun bisa juga secara jasmani. Ujian terhadap iman adalah seperti itu. Kemudian kita melihat pencobaan. Pencobaan itu bersifat buruk, tujuannya menghancurkan, berasal dari setan. Umumnya pada hal-hal yang jasmani. Sehingga dalam hal-hal jasmani ini sering terjadi pertengkaran, kebencian, bahkan pembunuhan. Contohnya kita bisa lihat, setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, iblis datang menghampirinya
dan mencobai Tuhan. Yang kedua adalah Abraham dicobai. Kita lihat di sini sifatnya dan tujuannya. Apakah pada hal-hal jasmani? Segala yang datang dari Allah tujuannya membangun. Kita akan melihat bahwa pencobaan tersebut kita memandangnya sebagai ujian yang dikatakan dokimos, kadang-kadang dalam ujian. Kadang-kadang setan suka mengambil bagian di dalamnya. Kita perlu bertekun sampai menghasilkan buah yang matang. Matang di sini menunjukkan pada dewasa atau kematangannya, kemahiran dalam anugerah Tuhan. Perhatian saudaraku, di dalam saat-saat sekarang, di saat-saat seperti ini, apakah kita sedang mencari Tuhan? Adakah kita lebih bersungguh-sungguh? Maka hubungan dan iman kita sedang teruji di saat ini. Sifat sebagai seorang manusia yang selalu ingin tahu, bertanya-tanya kapan, bila ada kesukaran yang sedang terjadi dalam suatu kehidupan. Sesungguhnya kita tidak tahu jadwalnya sampai kapan. Itulah adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Kita hanya tahu apa yang kita sudah alami, tetapi kita tidak pernah akan tahu hari-hari yang akan datang. Itulah sebabnya dan sepatutnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar supaya kita dapat terlindungi dalam hal-hal yang akan terjadi. Sebaiknya mari kita akan melanjutkan dalam pembahasan ini, yaitu bergantung kepada Tuhan yang tahu segala yang akan terjadi. Bagian pertama yang sangat penting, yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana kita mengasihi kepada Tuhan. Satu adalah kasih Tuhan kepada kita sudah terwujud dengan memberikan putranya yang tunggal, supaya ketika kita percaya, kita mendapatkan keselamatan. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, bagaimana kasih kita kepadanya? Bagaimana sekarang kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ini adalah bagian penting. Kasih Allah kepada manusia dan setiap orang yang menerima kasih Allah sudah sepatutnya mengasihi Allah. Kita perlu punya tanggung jawab sebagai orang-orang yang ditebus oleh kasih yang sempurna itu. Tugas dan bagian kita yang Tuhan percayakan kepada kita agar kita menjadi terang dan garam dunia di saat-saat sekarang ini. Menjadi terang dan garam dunia bukan suatu yang gampang atau mudah jika kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam kasih karunia-Nya dan dalam kebenaran anugerah-Nya. Sebab di luar itu hanya perbuatan daging, bukan dalam pimpinan roh Tuhan, melainkan atas inisiatif diri yang berdosa ini. Menjadi terang dan garam yang benar. Di sana tidak ada kepentingan diri selain bagi kemuliaan untuk Tuhan. Bisa terjadi menjadi terang tetapi tidak menerangi. Ini kurang pas. Menjadi garam tapi tidak menggarami. Ini dinamakan juga suatu kesia-siaan.
Menjadi garam dan terang merupakan sebuah paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk menunjukkan kondisi seorang Kristen yang sejati. Sekalipun kita tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan secara manusiawi. Basic yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar sebagai bahan pengetahuan, tetapi melainkan merupakan dasar kehidupannya. Jika tidak, waktu akan menentukan terangnya akan redup atau garamnya akan menjadi tawar. Sebab itu, hubungan manusia dengan Allah adalah sangat penting. Allah sudah mengasihi kita, dan bagaimana kasih kita kepada Allah. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang-orang tebusan? Perlu diingatkan, kita tidak perlu memberitahukan sesuatu kepada Allah, sebab Allah Maha Tahu adanya. Justru kita perlu berdoa supaya kita tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita ini, hidup dalam pimpinannya, supaya segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan ini adalah sesuatu yang serius yang harus menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu, kita diperhadapkan di dalam masalah ujian dan pencobaan untuk kemurnian iman kita. Apakah kita mau menjadi terang atau menjadi garam seperti yang dimaksud Tuhan? Sebab itu hari ini kita terus membahas tentang tema yaitu ujian dan pencobaan. Sekali lagi saya perlu ulangi tentang saudara-saudaraku. Berarti saudara-saudara tentu di sini ditujukan kepada saudara seiman. Anggaplah berarti kita menanggapi kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi berbagai-bagai masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Masalah-masalah yang begitu banyak, yang rumit. Ini adalah berbagai-bagai pencobaan. Jadi banyak hal. Tetapi kita perlu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi orang-orang yang tekun itu sebenarnya sudah mengalami ujian terhadap imannya. Dan Yakobus mengatakan di dalam ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Berarti dapat mengatasi kesulitan, sudah matang, sudah mahir, sudah dewasa. Ujian dan pencobaan saat sekarang yang sedang kita hadapi, apakah ini merupakan ujian atau pencobaan? Di dunia ini yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang meluas ke berbagai-bagai pelosok dunia. Apakah kita tetap menjadi terang dan garam? Semua orang mengalami dampaknya yang menyeluruh. Ini bukan lagi disebut epidemik, tetapi sudah menjadi pandemik yang lebih luas lagi sehingga seluruh dunia mengalaminya. Wabah yang meliputi dunia. Generasi sekarang inilah yang mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Terhadap sikon yang kalau tidak hati-hati akan membawa dampak yang sangat serius. Masalahnya, apakah ini ujian atau pencobaan? Ini tergantung dalam sudut pandang manusia atau sudut pandang Allah. Sebuah perusahaan
yang memproduksi suatu barang, sebelum dipasarkan harus melewati quality control, dites, apalagi yang mau diekspor. Kalau tidak, ia akan di-reject. Sehingga kita sering beli barang sisa ekspor. Itu karena tidak masuk dalam kategori yang layak untuk diekspor. Maka dijualah murah-murah, padahal cacat yang nggak kita kelihatan. Demikian jugalah ujian dan pencobaan yang sedang kita hadapi. Tuhan mau supaya kita tetap bersinar dan menggarami, bukan bersungut-sungut. Kalau kita mendengar dan memperhatikan berita-berita yang kita baca, kita dengar sungguh sangat-sangat mengerikan. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya karena keterbatasan kita. Kita sangat terbatas untuk menjelaskannya. Kalau sampai sudah melanda dunia dan belum ditemukan obat atau vaksinnya, cepat atau lambat, kemusnahan bagi manusia sudah dekat sekali. Apakah ini peradaban manusia akan berakhir? Dan selanjutnya, kita juga tidak tahu. Apakah ini disebut akhirnya zaman peradaban manusia? Kemana kita akan pergi? Namun berbahagialah orang-orang yang setia, sebab ia yang akan diselamatkan. Sementara kita berada saat ini, kita diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Saudara-saudaraku, ini berbicara kepada saudara-saudara seiman. Tentunya saudara seperjuangan yang sama-sama mengalami kesukaran dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak hal yang mencobai ke dalam kehidupan yang selanjutnya menjadi ujian terhadap iman. Anggaplah, menanggapinya menunjuk kepada sebuah kondisi untuk menyadari keadaan yang sebenarnya, yang perlu ditangani dan ditanggapi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Whenever, di mana saja, kapan saja, tetap pandangan kita harus tetap teosentris. Dalam berbagai pencobaan, kita harus melihat dengan kacamata kebahagiaan yang tertuju kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Kebahagiaan adalah sukacita dalam kesedihan dalam Tuhan, adalah mempunyai harapan yang pasti. Yang dimaksud di sini agar kita anggap dan menanggapi suatu kebahagiaan, agar kita menjadi tenang dan tidak bersungut-sungut dan tidak menjadi salah dengan pemikiran maupun tindakan, apalagi dengan kata-kata. Ketenangan agar dapat berdoa sebagai suatu campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan maupun dalam kehidupan ini. Ujian terhadap imanmu, ujian terasa terlihat, ternyata ada di wilayah yang tidak terlihat, yaitu di wilayah iman. Kita tidak pernah dapat melihat iman seseorang, tetapi kita melihat ketika seseorang ada di dalam ujian iman. Satu, seberapa dalamnya ketergantungan kita kepada Tuhan. Seharusnya kita menjadi pengetahuan yang standar. Oleh karena itu, Yakobus mengatakan, sebab kamu tahu. Ada jemaat yang sudah tahu tetapi perlu dikonfirmasikan lagi. Akhir dari ujian terhadap iman adalah ketekunan. Bahasa aslinya adalah dinamakan hupomone, yang artinya remain under, seperti seorang yang menahan beban di atas pundaknya. Istilah yang paling tepat adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, pikul salib. Tuhan sudah memberitahukan tentang
tentang beban itu, yaitu pikulan. Di dalam Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Ujian terhadap iman. Satu, menguji kekuatan iman. Abraham disebut bapak orang beriman setelah ia melewati berbagai ujian terhadap imannya. Kedua, untuk merendahkan kita agar kita tidak mempunyai kepuasan diri rohani yang merasa mendapat pencapaian diri, bukan karena pencapaian Tuhan dalam hidup ini, agar kita tidak menjadi sombong, merasa rohani, olehnya kita mendapat ujian atas iman. Yang ketiga adalah agar kita dalam pencapaian bukan bergantung kepada hal-hal duniawi. Dalam segala hal pencapaian kita selalu mengandalkan Tuhan dan terus berharap akan belas kasihan Tuhan. Semakin sulit kita semakin bertahan di bawah kasih karunia Tuhan dan berharap pertolongan Tuhan dalam belas kasihannya. Kemudian ujian iman membuat kesetiaan kita mengasihi Tuhan, agar kita juga belajar mengasihi diri kita sendiri dan juga mengasihi akan sesama kita. Kita akan tetap menghargai karunia Tuhan terhadap apa yang ada di sekitar kita, baik kesenangan maupun kemudahan, di mana kita tahu bahwa semua yang memang ada itu semuanya datang dari Tuhan. Ujian terhadap iman menguatkan orang-orang kudusnya untuk manfaat yang lebih luas lagi dalam berbagai pelayanan yang lebih murni dan tidak menjadi asal-asalan. Kemudian ujian terhadap iman kita agar kita menjadi terang dan garam yang teruji untuk membantu orang lain, bertumbuh dan bergantung kepada Tuhan, serta tinggal dalam mempercayai seluruhnya kehidupan kepada Allah yang berdaulat. Jatuh bangun seseorang yang percaya adalah ada maksud Tuhan yang terbaik bagi diri kita. Kita mau tetap bertahan, namun bukan pasif, tetapi bertahan dengan aktif sampai mencapai kemenangan yang dari Tuhan. Tidak ada ujian yang melebihi kekuatan. Setiap kita yang bergantung kepada Tuhan, dan pasti ada jalan keluar yang bisa kita tempuh. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kita akan mendapat buah yang matang. Kematangan adalah pertumbuhan menjadi dewasa. Semakin dewasa, semakin banyak yang bisa dipercayakan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Apa yang dipercayakan Tuhan terhadap hidup kita ini? Ketika kita sudah menjadi matang, sudah kita mengalami, sudah mentelusuri pengalaman bersama Tuhan dalam perjalanan iman kita. Supaya kamu menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tentu ini menjadikan suatu kabar yang membuat kita semangat. Kondisi yang baik dan tidak bisa tidak karena Allah yang menopangnya. Mengalami kemenangan terhadap kemauan diri kita sendiri yang kuat dan terhadap tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemenangan adalah totalitas di dalam hidup kita ini untuk mengerjakan karya Tuhan dalam hidup kita ini, dalam berbagai bidang yang Tuhan sudah anugerahkan sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam diri kita. Dia yang Maha Tahu, yang mencukupi kita, sehingga tidak ada yang kita tidak sanggup
sesuatu yang kurang, karena Dia mulia dan agung yang selalu mencukupi kita. Ingat saudaraku, sebab itu Tuhan sesungguhnya tidak suka dengan kehidupan orang yang suam-suam kuku. Orang yang memang suam-suam kuku saat sekarang tidak ada beban sedikit pun untuk ibadah di dalam stay at home. Tetapi orang-orang percaya mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini akan menjadi lebih tekun walaupun stay at home, dan dapat mengikuti ibadah yang terbatas sekalipun secara online. Tetap akan menggunakan waktu sebaiknya dan mengerti bahwa Tuhan ada di setiap tempat karena tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Tuhan hadir di mana kita dalam ibadah kita. Dan ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kita. Segala ujian dan pencobaan, tujuan Tuhan semua menjadikan kebaikan bagi kita semua. Sehingga Tuhan memberkati kita, mendewasakan kita untuk kita meraih kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan juga menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap gereja yang Tuhan percayakan. Semua orang-orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, mengambil waktu dan menyisihkan waktu-waktu yang Tuhan berikan, dia boleh melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kita menikmati betul-betul kasih Tuhan dalam hidup ini, sehingga tidak ada waktu sedikit pun yang menjadi sia-sia, melainkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam doa firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pengumuman serta doa berkat, saya mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Jalan Orang Benar. Kita akan menyanyikan itu bersama-sama. Saudara yang di rumah dan di mana saja kita bisa menyanyikan lagu ini. Kita mulai. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopang dan membangunkan ku kembali. Yes. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ibadah kami pada pagi hari ini.
Kiranya belas kasihan dan rahmat-Mu Tuhan terus menyertai kami sepanjang perjalanan kami di saat-saat yang sulit, yang sukar. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami sesuai dengan janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Sekalipun kami dalam ujian dan pencobaan, tapi di sana ada tangan Tuhan yang selalu menuntun dan menopang kami dan tidak pernah membiarkan kami tergeletak jatuh, dan tangan Tuhan siap membangunkan kami kembali. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh dimeteraikan di dalam hati kami Tuhan, menggores hati kami, sehingga kami benar-benar menikmati kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengikuti ibadah ini, agar kiranya terus Tuhan menopang kami, memberikan kami kekuatan, dan selalu memperbarui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa berkat, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pas kami selalu stay at home, dan saya melihat ada beberapa waktu untuk kami bekerja, meluangkan waktu, kami telah menyusun kembali sebuah diktat. Diktat ini adalah proses pertumbuhan kehidupan rohani bagi jemaat-jemaat. Diktat ini sudah pernah kami berikan beberapa tahun yang lalu, dan kami lihat bahwa orang-orang yang membacanya, menikmatinya, sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ini akan kami cetak lagi, dan kami akan bagikan semua secara gratis. Tetapi saudara perlu mempelajarinya dan tidak menyia-nyiakan. Jadi saudara harus membaca dengan serius, mengikutinya dengan serius. Kami berikan kesempatan untuk saudara membaca 1 lembar untuk 1 minggu saja. Maka dalam 26 lembar ini akan diselesaikan dalam 6 bulan. Setelah 6 bulan, saudara pasti mempunyai basic yang cukup menjadi jemaat yang baik dan setia. Ini akan kami bagikan secara gratis dan kami akan cetak untuk waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi apabila saudara-saudara merasa diberkati, boleh saja saudara membantunya. Tapi kalau tidak pun tidak menjadi masalah. Namun mari kita bersama-sama membagikan buku ini untuk menjadi berkat baik bagi pelayan-pelayan Tuhan, baik bagi ibu dan bapak di rumah beserta dengan anak-anak. Jikalau kita belajar bersama-sama, maka kita mempunyai dasar yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Buku ini sangat bermanfaat sekali. Dan saya sudah mencobanya dan melihatnya begitu baik untuk menjadi berkat buat kita. Mari kita sebentar akan masuk di dalam doa. Kita memohonkan berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam setiap rencana, dalam setiap kami mengatasi, setiap kali kami menghadapi tantangan, ujian, dan pencobaan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menopang kami, menuntun kami, untuk kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kami kematangan untuk kami dapat menghadapinya. Kami percaya kami tidak akan berjalan sendiri, namun kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kepala keluarga teristimewa yang saat ini mereka bersama-sama dengan kami menikmati ibadah kami, yang walaupun secara keterbatasan, kami boleh percaya bahwa Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan ruang untuk melihat kami dimanapun kami berada. Berkatilah
anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya. Agar supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, yang setia akan panggilan dan pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang bekerja, berkati saudara-saudara kami yang sedang berusaha, berkati mereka yang pada saat ini mungkin mereka berhenti dalam pekerjaan karena kondisi situasi seperti sekarang ini. Tuhan menolong dan Tuhan mencukupi. Berikan kami jalan keluar seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami ini. Tuhan tolong mereka yang saat ini dalam kesulitan dan kesukaran. Dalam hal-hal yang mereka alami, baik sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan. Bahkan yang suam-suam kuku Tuhan ingatkan kepada mereka, supaya kami semua boleh mendapat bagian yang Tuhan sudah berikan kepercayaan kepada kami semuanya. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Sebentar kami satu dengan yang lain memohonkan berkat persekutuan dengan Bapa di sorga dalam Anak dan Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai saatnya Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Shalom.